Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Selamat datang di Inacraft. Kali ini kita di seri Inacraft on Oktober. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Masih ditemenin bareng aku Ipai. Kali ini kita di acara podcastnya Inacraft. Sudah hadir di samping saya seorang yachtpreneur. Nanti kita akan tanya-tanya detail. Tentunya sudah kelihatan kan apa bisnisnya. Nah, buat teman-teman yang juga nonton di Inacraft Market, kita live di Instagram Inacraft Market dan juga di Ismovin ya Mas ya? Ismovin. Oke. Mas Feldi. Nah, kita mau sebelum kita cerita bisnisnya, boleh perkenalan dulu Mas Feldi ke audiens kita. Oke, perkenalkan saya Feldi. Saya salah satu co-founder dari Ismovin ya. Ismovin ini didirikan 4 orang, Mas. 4 orang, oke. Masih youth semua. Masih youth semua. Ya, under 40 youth kan ya. Under 40 betul. Kita ketemu dulu di komunitas bisnis gitu, terus kemudian punya satu visi, punya satu impian, kita mendirikan Ismovin. Oke, dari tahun berapa? Ismovin berdiri dari tahun 2018. 2018 ya, masih baru ya, masih kalau berarti sebelum pandemi. Sebelum pandemi, masih lagi lucu-lucunya nih. Oke, nah sebelum pandemi, lantas masuk pandemi. Ya. Gimana tren bisnisnya? Wah, itu keren banget. Wah, itu banyak pelajaran. Jadi begitu kita baru berdiri 1 tahun kan, baru belajar gini, terus kemudian pandemi. Nah, itu seru. Kita langsung switch. Tadinya kita offline. Oh, tadi offline? Full offline. Offline full? Full offline, pameran-pameran. Tapi yang lokal ya Mas. Yang lokal di Jawa Timur. Oke. Oh ya, ini Ismovin adalah salah satu anggota BPD ASEPI Jawa Timur. Tepatnya di Surabaya. Oke, lanjut Mas. Nah, begitu kita mulai jalan ternyata pandemi, kita mau nggak mau langsung pikir putar otak kan nih. Betul. Akhirnya kita switch masuk ke online. Masuk ke online, kita masuk ke ya otomatis marketplace ya, yang sudah ada trafficnya. Yes. Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu. Betul. Nah, alhamdulillahnya nih Mas, justru di waktu pandemi kita online itu kita malah naik, tipping banget. Oh. Malah tipping banget. Jadi kita dapat berkahnya pandemi. Mantap. Aneh kali ya, aneh. Iya, karena ini tas nih. Sorry, ini tas. Ya, harusnya dibawa kemana-mana. Nah, itu dia. Nah, orang nggak kemana-mana. Nah, dan kebutuhan sekunder, tersier, begitu pandemi bisa ke kuartier dan lain-lain. Iya ya. Nanti kan gitu ya. Ini malah bagus. Oke. Ini malah bagus. Kita apa yang jadi best sellernya pandemi Mas? Produk kita waktu pandemi itu kita langsung bikin. Tadinya kan kita tas-tas gede gini. Gede-gede ya? Langsung keluarin yang pouch. Pouch ya? Ya, ini masih sampai sekarang nih. Rakia pouch namanya. Oke, apa namanya? Rakia pouch. Rakia pouch, oke. Rakia pouch ini kita jual waktu itu di kisaran harga 200-an ribu. Oke. Kacang goreng Mas di online. Kacang goreng di online. Bener. Kacang goreng dia. Dan oh ya, ini kanvas sama kanvas kombinasi kulit. Kulit sapi. Asli. Oke, tidak ada kulit domba atau kambingnya ya. Dan nggak ada pure leathernya. Kita meskipun yang kecil-kecil kayak gini nih, coolernya, tariannya, setting itu juga kulit. Oke, tapi tidak bikin yang pure semuanya leather. Full leather kita bikin tapi terbatas. Oke. Dulunya kita masuk itu pure leather, full leather ya. Terus kemudian karena susah jualnya di Indonesia ya, harganya relatif tinggi. Betul. Nggak nemu pasar yang pas aja. Benar. Kemudian kita inisiatif untuk bikin kombinasi dengan kanvas. Oke. Dan kanvasnya pun juga harus yang punya karakter khusus, maksudnya dia ketahanannya, kemudian karakter warnanya, itu kita beauty contest ke supplier itu banyak banget, berkali-kali. Sampai kemudian kita nemuin bahan ini dan kita pakai ini. Iya ya. Tadi kita sebelumnya kita sempat cerita tentang produksi. Nah, ini perlu disampaikan juga. Biasanya kan terkenalnya di Sidoarjo ya, di Jawa Timur. Nah, ini katanya bikin klaster baru nih, di mana aja? Ya, jadi kalau Ismovin ini home base-nya ada di Surabaya, Mas. Iya. Di Surabaya, terus kita punya klaster produksi lagi di Gresik. Jadi memang bikin klaster baru untuk produksi yang ada kulit sama kanvasnya ya? Betul. Jadi yang di Gresik itu, sebenarnya Gresik itu nggak murni klaster baru karena mereka juga menjahit tas. Oke. Cuman basicnya adalah tas-tas sekolah. Tas sekolah, yang harganya agak bawah. Ya. Yang dia mass production gitu ya. Kemudian kita naikin skillnya. Itu bikin baru atau hanya yang ada di order gitu ya? Ya, betul. Oke, berarti bukan bikin tempat baru ya? Kita orang yang memang sudah punya skill gitu ya. Iya. Kita kan ingin ngangkat pengrajin lokal Mas. Betul. Waktu itu banyak serangan produk Cina dan lain-lain, itu mereka orderannya turun banget.
Ngefek sekali itu efek pastinya. sekali. Harganya kan mati-matian. Benar, Padahal mereka nggak bisa kelawan. Nah, mereka sudah jual harga rendah, Ya. barang Cina masuk di bawahnya lagi. Balik lagi. Ngeri dia gitu kan. Nggak bisa produksi pokoknya dia. Terus akhirnya kita main ke desa itu, desa Kandangan namanya. Desa Kandangan. Di Cermi, Gresik. Kemudian kita ngobrol sama perangkat desanya, kita ketemu sama beberapa orang yang memang Memang di dari bidang. SMP sudah jahit. Oke. Dari SMP sudah. Berarti emang ya jam terbang. Iya, jam terbang. Jadi Skillfulnya ya. nah, berarti kita kalau mau upgrade kita nggak perlu banyak-banyak kan. Betul. Karena dia udah punya basic. Sudah ada biasa. basicnya. Cuman mungkin kayak karena mesin kan nggak kuat kalau langsung ngerjain kanvas sama kulit. Betul. Jadi mesinnya kita upgrade mesin. Upgrade mesinnya khusus gitu ya. Betul, kita adakan pengadaan mesin buat mereka, tapi mereka maunya sistem cicil. Sistem cicil. Jadi nanti mesinnya kalau dapat garapan nanti dicicil, nanti lama-lama itu jadi punya mereka. mantap. Kita juga nggak mau nutupin kalau kayak gini nanti ordernya harus sama saya tok. Gitu. Oke. Mereka Jadi, tetap bisa terima order lain, dari yang lain ya. selama kita lagi nggak masuk. Betul. Jadi Nah. mereka tetap hidup nih. Oke. Ada berapa banyak perajinnya? Kalau di Termin sekitar nggak banyak baru ya, mungkin sekitar 10-an. 10-an. Nah, di Surabaya juga ada juga. Di Surabaya ada. Di Surabaya itu lebih ke ini R&D-nya, R&D-nya. yang bikin sampel, Oke. kemudian sama Finishing? tukang potong. Finishing Ada QC di situ? QC ada. Ada QC berarti QC ya. tetap di Surabaya. Jadi Tetap di Surabaya. untuk menjaga kualitas kita R&D, cutting, tukang Ya. potong itu di Surabaya, terus kemudian QC di Surabaya. Oke, tadi udah cerita tentang foundernya, tapi kita belum tahu kenapa namanya Ismovin, ya kan? Ya, Apa ya. maknanya nih? Ya. Kalau bukan Yot mungkin ya perlu Ya, adaptasi nih. ya. Tadi S ya? Ya kayak jualan es ya, kayak jualan es. S apa nih mas? Es teh nih, Mas. Es teh Movin. Es teh Movin, bukan Jadi, ya? Ya, jadi is moving itu kita ambil dari dua kata ya, is Ya. sama moving. Moving ya. Moving tapi kita hilangin G-nya. G-nya, betul. Moving. Nah, isnya ini timur kan ya. Oke. Movingnya bergerak. Bergerak. Jadi kita ini punya impian, kita ini pergerakan dari timur, Mas. Oke, dari timur menuju Timur itu kan Jawa Timur Ya, ya. Jawa Timur. Ke biasanya memang kiblat fashion itu mesti selalu yang arah barat-barat. Ya Betul, nggak sih? betul. Indonesia pun mesti di Jawa Barat. Iya, ya, iya. Jawa Barat, Jakarta dan lain-lain. Di dunia pun seperti itu, dunia Oke. timur sama dunia barat gitu kan. Nah, kita pinginnya kita emerge dari Muncul dari timur. Dari timur. Siap. Mulai menyongsong mereka-mereka yang di barat untuk hati-hati nih yang Ya, timur. mantap. Filosofinya keren banget ya. Gitu. Jadi ini ada 4 founder, 4 co-founder. co-founder ya, nggak ada founder ya, ada Betul. co-founder Bareng-bareng semua. yang punya impian muncul dari timur Yes. supaya tahu ya bahwa di timur ada sesuatu Ada juga, yang gitu. unik beda gitu ya. Betul, yang perlu. Nah, Mas, cerita tentang Inacraft Oke. ya kan. Di Oktober ini kita punya tema Yachtpreneur. Ada banyak yachtpreneur, ada yang diletakkan di zonasi Ya. di yacht. Nah, termasuk Ismovin di Yachtpreneur juga di depan ya. Yes, di Hall A kita. Kenapa ikut Inacraft? Kenapa ikut Inacraft? Ya kita ngelihatnya tas ini kan craft ya. Yes. Satu itu. Kemudian kita ngelihat Inacraft dari tahun ke tahun itu animonya besar banget kelihatannya. Dan orang-orang pada berkumpul di sini. Oke, Dan lagi satu ini di Jakarta, Mas. Jakarta ya. Kita agak susah mendapatkan pameran seperti ini di Surabaya. Seperti ini Seperti bukan ini? konsepnya ya, bukan Iya. hanya konsepnya. Konsep iya juga. Tapi yang kedua itu adalah masalah pangsa pasarnya. Orang-orang di sini yang mungkin rata-rata 30% ada di Jakarta ini. Iya. Mungkin kalau masuk ke Surabaya cuma ada 1% orang yang seperti itu. Oke. Susah nemunya. Agak susah. Susah nemunya. Oke. Terus kemudian kita juga kesini ini pengen sebenarnya untuk berjejaring juga dengan teman-teman UKM yang lain. Yang lain ya, bertemu Kolaborasi. ya, betul kolaborasi juga ya. Kemarin saya ngobrol juga sama teman-teman sesama pemain kulit, Pak. Betul. Tas kulit juga. Kita ngobrol, kita sharing sama-sama. Betul. Nggak ada rahasia-rahasiaan. Sekarang udah zamannya kolaborasi. Udah sama bener. Less competitor ya, less competition, more collaboration. More collaboration. Oke. Saya sangat ini banget sama itu. Kita kemarin ngobrol, bahkan saya ngomong, Mas cobain deh pasarin ke sini. Iya. Kita buka-bukaan aja. Kalau tasnya Mas ini bagus nih kalau masukin ke sini juga. Saya udah masuk, saya bilang gitu. Oke. Jadi malah kita ajak sekalian ya. Kalau saya kayak gitu Oke. biasanya. Karena kita- Karena kita orang pergerakan. Ya gitu. benar. Orang bisnis lagi kan. Benar. Pergerakan pengennya semua dapat bagian nih. Kalau kita gerak sendirian tuh efeknya kecil. Mas. Kecil. Kalau sama Riak doang ya? Kalau sama-sama UKM Indonesia jalan bareng bergerak, Betul. itu baru kelihatan tuh di barat tuh. Mantap. Nah, Itu udah. untuk Ismovin untuk ini pertama kali atau udah pernah sebelumnya? Kita pernah dulu waktu sebelum pandemi, Gimana itu? Ismovin. Di sendiri juga atau Enggak, diajak waktu itu diajakin sama Dekranas. Dekranasda Jawa Timur? Dekranas. Dan
hasilnya? Animenya bagus waktu itu. Padahal Oke. cuman ini kita kecil banget kan kalau dekat. Oke, ya karena Kita berbagi ya dengan kan. teman-teman yang lain. Oke, Maka kita sudah karena mulai, difasilitasi juga ya Mas. kita udah siap tuh waktu itu. Nanti kalau Inakraf lagi kita ajarlah berangkat sendiri. Iya, siap. Berarti Ya. emang ya ketika yang tahun ini ditawari sudah siap dong Mas ya. Udah. Oke. Udah kita Nah, siapkan. ini udah masuk hari ketiga, kemarin ini hari keempat. Bagaimana respon pasarnya? Apa sih tujuan utama? Apakah memang cari cash in ya, atau brand awareness, atau Betul. promoting aja? Ismubin ini ke Jakarta lebih ke brand awareness satu. Brand awareness ya. Kita nggak melulu ngomset juga. Betul. Satu itu karena tadi kan kita pengen memperkenalkan ke orang-orang di barat nih. Orang biar tahu nih ada loh gitu ya. Udah ada. Gitu kan. Oke nih. Dan kemudian animonya juga ternyata bagus juga. Gitu. Ya. Kalau masalah omset ya so-so lah ya. Oke. Maksudnya kan ini hal baru mungkin. di Hal sini. baru betul. Apalagi- Perlu perkenalan. Betul. Apalagi yang di sini semuanya kan lebih ke tradisional etnik. Betul. Gitu ya batik. Batik, Ismubin fashion. memang tidak menawarkan itu gitu kan. Kita hanya kanvas, kulit dan kualitas jahitan gitu. Oke. Nah, tapi untuk pasarnya Ismubin kita dapat benar. Benar Jadi ya? Pasarnya Ismubin itu adalah pekerja kantoran, Mas. Oke. Ah. Dapat. Dapat. Oke. Dan dapatnya ini Ada umur tertentu? Segmentasi marketnya? segmentasi kita itu di umur 30 ke atas malah. Oke. justru. Jadi dia memang yang sudah settle. Sudah settle? Kerjaan, gitu kan. Oke. Sudah settle kerjaan. Karena tadi ini tersiar ya. Ya, jadi sudah settle secara kerjaan, kemudian stylenya juga tidak terlalu yang tahu-tahu lompat jadi apa. Betul. Kita yang timeless seperti ini. Ya, Taruh yang timeless, yang vintage kadang-kadang. durable gitu ya. Betul. Durasinya bisa pakai lama ya. Ya, seperti itu. Jadi Oke. kita dapat nih, makanya kita kan sebenarnya validasi juga ke sini. Betul. Oh, berarti benar pasar kita yang ini. Ya. Kemarin yang waktu hari pertama, hari kedua tidak terlalu bagus Oke. hasilnya, buat kita wajar. Oke. Karena memang para pekerja belum turun nih. Betul. Kita baru yang Jumat malam kemarin. Jumat malam? Sama harapannya Hari ini ya, Sabtu Minggu ini ya. gitu. Oke, keren banget nih ya. Anak-anak muda mulai bangkit untuk berusaha, untuk berkarya. Nah, Yes. ini penting nih. Aku tanyain. Apa tuh? Mas Feli sebagai pengusaha yang bergerak di bidang craft, Yes. kira-kira ada pesan apa buat calon-calon anak muda yang mau terjun ke bidang craft juga? Karena biasanya karena mungkin dilihatnya niche ya kan, Betul. pasarnya kecil, masa iya bisa living nih for living ya kan? Kira-kira nih boleh dong kasih pesan buat teman-teman kita yang lagi nonton nih. Ya, gini sih Mas Pak, kalau saya bidang craft itu memang kan niche ya. Niche, banget. ya. Tapi kalau yang kita pelajari dan kita praktiskan, Ya. kita lakukan itu justru sesuatu yang niche itu rela bayar tinggi, Mas. Rela bayar tinggi. Betul. Nah, itu penting. Itu poin penting tuh di highlight tuh. Poin banget, itu poin banget buat saya juga. Semakin niche itu sebenarnya semakin mau dibayar tinggi. Gitu. Oke. Cuman tinggal kemudian di mana kita mencari mereka berkumpul gitu aja. Orang-orang yang sesuai dengan niche kita itu apa? Jadi kalau misalkan kita ngomongin bisnis masalah idealisme si ownernya, Ya. craft itu kan kebanyakan kayak gitu ya. Betul. Ya kan? Terus kemudian dia niche banget. Jadi kita tinggal cari aja siapa atau profil seperti apa yang sama seperti kita, yang mau dengan produk kita. Begitu ketemu tuh udah jalan terus. Jeder ya? Iya. Tinggal dikawal ya. Ya udah nggak musim lagi main barang-barang komoditas. Oke. Komoditas sudah banyak yang main. Udah banyak yang main dan ya tadi memang kuantiti harus besar kalau komunitas. Modal besar juga. Kalau craft, seni, itu penikmatnya ada dan mereka willing Rela. to pay more. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Mantap deh. Nah, Mas, terakhir nih, boleh di-mention dong ada di mana aja Ismovin. Oke, Ismovin kita ada di Instagram. Instagramnya ya bisa follow Ismovin. Yes, follow Ismovin ya, nggak pakai G? Ya, Ismovin. Jadi, Ismovin. Timur bergerak tapi nggak pakai G. Yang WG, oke. Terus kemudian kita ada di Shopee ada, Tokopedia Ada, oke. TikTok ada. Kita TikTok nggak pernah ada? main TikTok Shop tapi Mas. Jadi Oke. kita nggak pernah main TikTok Shop. Tapi Waktu ditutup live streaming kita- main nggak? Enggak. Wah, belum jajal live streaming. Memang kita enggak. Oke, oke. Jadi aman waktu itu kita belum efek lah. Nggak ada efek ya. Belum efek. Ya. Website Website saat ini kita sedang develop. lagi develop ya. Oke, mudah-mudahan running. Tapi ada toko offline juga nggak? Toko offline kita kalau di Surabaya ada, tapi di sentra-sentra UKM gitu. Oh, berarti consignment. Consignment. Oke, Nah, mudah-mudahan makin tahun ini target kita memang buka toko offline di Surabaya dulu. di Surabaya dulu. Oke. Nah, ini salah satu
untuk kita surveinya nih, validasi. Betul. Bener nggak sih pasar online, pasar offline masih bergeliat nggak? Oke. Kalau ini nanti kita ikut pameran lagi, baru kita akan buka. Kalau ada yang mau bukain kita di Jakarta Store malah. Nah ini, buat yang nonton, siapa tahu ada yang mau jadi investor. Ya, datang aja ke standnya kita di Hall A Inacraft. Bisa kolaborasi ya. Betul. Atau bukan hanya di Jakarta kali, yang nonton bisa dari mana aja. Kalau mau buka di daerahnya, Bener. bisa kerjasama. Ya. Cek langsung produk kita, datang ke Inacraft pastinya. Ya. Mantap. Oke. Terima kasih Mas Weldy. Thank you banyak udah bergabung di podcast tahun ini ya. Siap. Baik teman-teman semuanya, terima kasih buat yang sudah nonton. Kita masih punya 2 hari ini sama besok. Buat kalian yang belum mampir, wajib mampir. Ya. Kalian bisa lihat, bisa searching produk juga kerajinan tangan Indonesia. Jadi jangan sampai kelewatan. Yes. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya Ipai, ada Mas Weldy juga. Ya. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.